في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب Muslims worship one God. They're very clear about that in Surah 2, 163. It's very clearly outlined in the Quran that there is no else, just one God, and therefore Islam has a unique status in that they are not idol worshippers at all. They worship one God. That doesn't mean Judaism and Islam are the same, but there are enormous differences in Jewish law. A Jew is not allowed to even walk into a church. A Jew, let's say, who's visiting Italy and wants to just walk into a church just to maybe admire its architecture or to see its flying buttresses, it's absolutely forbidden to even compliment it. You're not allowed to even talk about it. Lo yishama al picha, the Torah says. A Jew can't enter a Trinitarian church. A Jew can ask a mosque, would you mind if, when you're not using the mosque, if we can use it to pray our morning prayers? Can we borrow your mosque? Can we pray? And we're absolutely permitted to, because it's not a place of idolatry. They worship one God. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qafizin semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy untuk berdamai dengan cara bertukar Tuhan selama 1 tahun. Ada beberapa orang Quraisy mengutus utusan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau, kami beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun dan kamu beribadah kepada Tuhan kami selama 1 tahun. Setelah itu kami akan membiarkanmu untuk menyebarkan agamamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun" ilal ayah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bertukar Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan itu. Karena seorang muslim adalah orang yang betul-betul memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Tidak boleh bersujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh percaya bahwa ada yang namanya sial, ada yang namanya untung, itu hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun surat ini, "Qul ya ayyuhal kafirun", katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang kami sembah. Kemudian ayat ini, surat ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Dan ini adalah satu prinsip bagi seorang muslim, bahwa seorang muslim tidak boleh sedikit pun ikut campur dalam urusan ibadah orang lain. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim itu tidak boleh menjadi orang yang abu-abu, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke depan, tidak ke belakang. Karena Islam mengajarkan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, sesat adalah sesat, kafir adalah kafir, musyrik adalah musyrik, muslim adalah muslim. Ini yang diajarkan oleh Islam. Jadi tidak ada ceritanya seorang muslim itu menjadi abu-abu. Hari ini menjadi seorang muslim, besok ada orang Natalan ikut Natalan, besok ada orang galungan ikut galungan, besok lagi ada orang apa ikut lagi. Nggak ada ceritanya muslim seperti itu. Apalagi ajarannya Abu Dajjal itu, yang kemarin berkoar-koar katanya orang Yahudi, orang Nasrani semuanya bisa masuk ke dalam surga, dengan memotong ayat dari surat Al-Baqarah, innalladzina amanu walladzina hadu wa nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun.
Dia memotong ayat ini dengan menyebutkan bahwa innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, kemudian wasobiin, orang-orang sobiin, siapa saja yang beriman dari mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir kemudian beramal soleh, maka bagi mereka ajruhum, pahala-pahala mereka. Ini adalah satu omong kosong yang terlalu dibesar-besarkan. Kenapa? Memotong ayat ini tidak dengan ayat-ayat selanjutnya atau ayat-ayat sebelumnya itu hanya satu kekonyolan. Karena ayat ini bukan berbicara Yahudi hari ini dan Nasrani hari ini, tetapi ayat ini berbicara orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, orang Nasrani, Sobiin sebelum Rasulullah SAW diutus dan mereka sudah meninggal semuanya, yang sekarang ada di alam barzah itu, mereka mendapatkan pahala mereka karena mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ketika Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, maka seluruh agama, baik Yahudi, Nasrani, Sobiin, mereka harusnya mengikuti Rasulullah SAW. Karena orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak layak dikatakan beriman. Makanya seorang muslim itu harus mempunyai pemahaman yang bersih, pemahaman yang cerdas, pemahaman yang benar. Kalau tidak, dia akan menjadi manusia abu-abu seperti Abu Dajjal. Ke kanan tidak, ke kiri tidak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka katakan, "Oh, saya ini muslim, saya ini Islam, KTP saya Islam." Kalau mereka bertemu dengan setan-setan mereka yang sejenis dengan mereka, mereka mengatakan, "Kami itu bersama kalian, tenang aja, kita CS." Inilah yang dilakukan oleh manusia abu-abu, terutama Abu Dajjal dan sejenisnya. Mereka ini tidak punya prinsip. Apalagi kemarin ada manusia dia pakai sorban khotbah di gereja, kan konyol itu namanya. Saya tidak berbicara masalah politik, tetapi kita berbicara masalah akidah. Walaupun mereka adalah orang-orang politik, kita tahu, tetapi ini juga harus menjadi satu benteng bagi kita bahwa tugas saya seorang muslim, saya harus membentengi akidah umat Islam dari orang model-model seperti ini. Jangan sampai umat Islam ketularan dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, mengatakan semua agama sama, orang-orang semuanya asal mereka punya agama mereka akan masuk surga. Tidak seperti itu konsepnya Islam. Karena Islam mengajarkan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, tidak ada yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima semua yang ia lakukan. Amal baik, perbuatannya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi jelas Islam mengajarkan manusia mengatakan yang benar adalah benar, yang salah ada yang salah. Tidak mengajarkan seorang muslim menjadi abu-abu. Kafirin yang saya hormati, maka kembali kepada nuzulul Quran surat Al-Kafirun, bahwa ketika itu Rasulullah SAW ditawari untuk berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy dengan cara bertukar ibadah. Rasulullah menyembah Tuhan-Tuhan batu mereka, berhala-berhalanya orang kafir selama 1 tahun. Orang-orang kafir menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Setelah itu berdamai. Mereka tidak lagi menghalangi Rasulullah untuk mendakwahkan Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyadin. Kesesatanmu adalah kesesatanmu, kekafiranmu adalah kekafiranmu. Kami adalah orang muslim, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah dan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.